Selamat pagi saudara-saudaraku yang berada di rumah masing-masing. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah live streaming GB Raja Wali. Doa kami, saudara-saudara yang ada di rumah tetap dalam kondisi baik dan siap diberkati pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali kami boleh beribadah walaupun secara online. Jemaat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Tetapi biarlah hadirat-Mu turun atas rumah mereka masing-masing. Engkau hadir di tengah rumah tangga mereka masing-masing. Engkau memberkati mereka semua. Urapan-Mu turun atas mereka. Sukacita-Mu memenuhi mereka semua. Biarlah ya Tuhan, kami boleh tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada ketenangan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita rasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dikatakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus.
Kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Puji Tuhan. Rasul Paulus katakan di jemaat Roma, dia katakan, engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kita ini adalah umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar menang, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan lebih dari para pemenang. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagi itu, lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bersukacita pagi ini, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa dikalahkan? Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes! Lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, amen, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Di tengah-tengah
wabah corona. Kita tetap bisa bertahan ketika kita memohon perlindungan dari Tuhan kita. Haleluya. Karena Dia adalah perisai kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus yang lalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkaulah yang menenangkan badai, Engkaulah yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, kami mau belajar dari firman-Mu, berbicaralah kiranya kepada kami semuanya. Supaya Tuhan, di tengah suasana yang suram ini, kami berjalan dengan pasti di dalam Tuhan, menuju kepada kemenangan. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi kami semuanya, supaya dengan pengertian yang sama, seperti yang Kau berikan kepada hamba-Mu, pengertian itu juga dimiliki oleh jemaat. Sehubungan dengan firman pada pagi hari ini, kami serahkan diri kami, dalam hikmat,
dan dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari firman Tuhan sehubungan dengan keadaan yang terakhir melanda kita ini. Saya beri judul topik lebih dari pemenang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39 dituliskan begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan pernyataan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka jawabnya tidak ada. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang masih menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Di dalam semuanya itu, di dalam segala keadaan tadi, keadaan-keadaan yang buruk tadi, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan selama kita tidak terpisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara-saudara, perlu ditekankan, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Justru di dalam situasi yang seperti sekarang ini, itu harus dinyatakan. Situasi sekarang ini sedang suram. Seluruh dunia suram. Suram karena pandemi corona. Tapi saudara-saudara, corona sendiri tidak membuat semua orang sakit. Mungkin sekarang penderita corona sekitar 3 juta jiwa. Bandingkan dengan penduduk dunia yang 7 miliar. Hanya sebagian kecil dari umat manusia yang sakit. Juga korbannya yang meninggal hanya lebih sedikit lagi. Tapi saudara-saudara, corona ini menyebarkan ketakutan dan horor dan krisis ekonomi yang mengikutinya. Itulah yang melanda semua orang. Saya bisa katakan, virus corona rohani telah menginfeksi semua orang. Sehingga orang sekarang cenderung berpikir buruk, bersikap antisosial, saling menyalahkan, mencari kambing hitam, dan kehilangan simpati, terutama kepada orang-orang yang sedang menderita, apalagi terhadap penderita-penderita corona. Saudara-saudara, sampai mati pun tidak boleh dikubur di situ. Orang kehilangan simpati. Dan saudara-saudara, ini hal yang sangat menyedihkan. Virus corona rohani menyebabkan orang suka hoaks. Pikirannya ngelantur, saudara. Dan celakanya itu juga kadang-kadang dibawa dalam khotbah. Seperti misalnya begini. Saya pernah mendengar beberapa kali dalam hari-hari ini tentang chip yang dipasang oleh Obama, RUU yang disetujui oleh Senat Amerika, diajukan oleh Obama tentang pemasangan chip. Itu dalam kaitan dengan Obamacare,
program kesehatan dari Obama. Saudara-saudara, sampai Obama selesai memerintah, belum satu orang pun di Amerika dipasang chip. Karena chip itu memang tidak ada. Dan sekarang sudah bukan zaman pemerintahan Obama. Sekarang ini adalah zaman pemerintahan Trump yang menentang Obamacare. Dan Obamacare itu sudah dibatalkan dalam pemerintahan Trump sekarang ini. Masalah chip Obama itu kadaluarsa. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi muncul di dalam khotbah-khotbah. Saya bingung. Saudara-saudara, ini virus rohani yang merusak banyak jalan pikiran orang, sehingga orang jadi berpikir secara ngelantur. Berpikir melantur. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa pikiran buruk itu merusak imunitas tubuh. Pikiran buruk itu merusak sistem kekebalan tubuh. Virus corona rohani menyebabkan tubuh kita menjadi lemah, dan dengan mudah kita menjadi lebih mudah menderita sakit di tubuh kita. Ya, mungkin kalau sekarang cocoknya ya ngomongnya kena COVID-19. Padahal dalam situasi seperti sekarang ini, semua orang seharusnya bersatu hati melawan corona dan akibat ikutannya. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Hari Kamis tanggal 16 April yang lalu, Jubir Penanganan Virus Corona Bapak Ahmad Yuryanto mengajak bangsa kita untuk bersatu melawan corona. Untuk bersatu melawan corona. Nah, bagaimana kita bisa melawan corona ini? Saudara, mari kita bersatu. Dan jadilah pemenang. Jadilah pemenang di dalam peperangan ini. Saudara, kenapa saya katakan jadilah pemenang? Kita harus sadar, kita harus mengimani bahwa selama kita berada di dalam Kristus yang mengasihi kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 itu dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang segala hal yang buruk yang sekarang terjadi sekarang ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jawabnya pasti tidak ada. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 tadi sudah dibaca, tapi saya ingin membacakannya sekali lagi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan? Nah, tentang dua hal yang terakhir ini, kelaparan atau ketelanjangan itu kan bicara soal kemiskinan, bicara soal krisis ekonomi. Apakah itu akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kristus tetap mengasihi kita di dalam krisis ekonomi atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh sebab engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Bagaimana bisa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Nah, kalau kita bicara soal maut dan hidup, ketakutan kita terhadap corona kan kematian yang diakibatkannya, terhadap kematian yang diakibatkannya. Saudara, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, atau kalau yang relevan untuk hari ini, baik COVID-19, dia tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kecuali kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan selama kasih Allah dalam Kristus itu ada di dalam kita, kita tidak meninggalkan Allah di dalam Kristus Yesus, mustahil kita dikalahkan. Kita adalah pemenang di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jadi kita harus sadar bahwa kita harus jadi pemenang di dalam peperangan melawan corona, baik yang jasmania maupun yang rohania.
Tapi lebih dahulu saya ingin mengajak saudara berpikir, dari mana kita tertular virus corona jasmania? Saudara, virus corona jasmania masuk dalam tubuh kita pada waktu kita kontak dengan seorang yang menderita corona. Saya mendapatkan infeksi corona kalau saya kontak dengan orang yang menderita corona. Dari mana virus corona rohani menguasai kehidupan kita, masuk dalam kehidupan kita? Sama. Kalau kita kontak dengan orang yang menderita corona rohani, yaitu siapa mereka? Orang-orang yang berpikiran buruk, orang yang berpikiran negatif, orang yang pada saat ini bersikap oportunis, tidak mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi corona ini. Saudara, dengan bergaul bersama mereka, kita akan tertular virus yang rohani itu. Karena itu, untuk keluar sebagai pemenang melawan corona, kita harus sadar bahwa peperangan itu ada dua segi. Yang pertama adalah peperangan secara jasmania melawan virus corona yang ada, yang kelihatan, saudara, meskipun kecil kelihatan. Kalau kita dengan satu elektron mikroskop, maka orang bisa melihat rupa dari virus itu seperti apa. Ada. Itu adalah peperangan jasmania dan juga adalah peperangan rohania. Kalau kita mengatakan berperang secara rohania, itu adalah melawan virus rohani yang membuat pikiran kita jadi jelek aja, jadi buruk aja. Ya, yang membuat kita mempercayai berita-berita buruk, berita-berita bohong. Ini adalah satu peperangan rohania. Peperangan jasmania melawan corona kita lakukan di bawah komando pemerintah. Kita lakukan di bawah komando pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Patuhi protokol-protokol kesehatan, kaidah-kaidah kesehatan yang pemerintah berikan. Cuci tangan, jangan keluyuran, jauhi kerumunan orang. Itu berkali-kali kita sudah dengar, entah kita melakukan atau tidak, atau ya karena kenyataan nampaknya orang mengabaikan protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah ini. Kalau saya tadi di jalan, saya lihat dari 10 orang yang pakai masker, mungkin cuma 3, 4, sebagian besar orang tidak pakai masker, mengabaikan protokol kesehatan ini. Ya, jadi dalam peperangan jasmania melawan corona ini, dukunglah pemerintah. Protokol-protokol kesehatan yang pemerintah berikan, patuhilah. Kemudian dukunglah upaya-upaya tenaga kesehatan yang sedang berusaha merawat pasien corona ini. Saudara-saudara, saya itu heran. Ada seorang yang begitu pikiran buruk, virus rohani itu begitu menguasai pikirannya, sehingga bukannya mendukung tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit corona, malah menulis di Facebook istrinya satu doa. Saya doakan supaya semua tenaga medis ketularan corona, mati semua kena corona. Saudara-saudara, ini saya heran. Ini pikiran buruk itu bisa begitu jahat ya. Bisa begitu jahatnya. Pada waktu ditangkap oleh polisi, nangis-nangis minta maaf. Aduhai, saya bilang, gampang sekali mengucapkan perkataan menyesal. Saudara, dukunglah semua usaha pemerintah, dukunglah tenaga-tenaga kesehatan yang sedang mengobati penderita-penderita corona. Dan saya pikir tenaga kesehatan tidak minta terlalu banyak dari kita untuk mendukung upaya mereka. Istri saya lihat di televisi, kalau mau dukung kami, kata banyak tenaga kesehatan, stay at home, jangan keluyuran, tinggal di rumah. Itu saja sudah merupakan satu dukungan terhadap tenaga-tenaga kesehatan. Lalu dukunglah orang-orang yang sedang berusaha mencari obat atau vaksin untuk mencegah corona, obat untuk menyembuhkan corona, vaksin untuk mencegah corona. Dukunglah mereka. Sebab kita sadar bahwa semua upaya tersebut tidak akan berhasil
Semua upaya tersebut tidak akan berhasil kalau Tuhan tidak memberkati. Dengan kata lain, semua upaya-upaya protokol kesehatan, semua upaya-upaya pengobatan, semua upaya-upaya ahli-ahli menemukan obat, menemukan vaksin itu tidak akan berhasil. Hanya satu yang menyebabkan mereka berhasil, kalau Tuhan memberkati. Dan bagaimana Tuhan bisa memberkati kalau kita tidak berdoa, tidak mendoakan mereka? Sekali lagi saya tekankan, kalau Tuhan memberkati. Dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dikatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dalam versi Coronanya, ayat ini berbunyi begini, jikalau bukan Tuhan yang memberikan obatnya, sia-sialah usaha orang yang mengobati corona. Jika bukan Tuhan yang memberikan vaksin pencegah corona, sia-sialah upaya para ahli menciptakan vaksinnya. Dalam peperangan ini, lakukanlah bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan? Stay at home, tinggal di rumah. Patuhi protokol-protokol kesehatan dan berdoalah. Doakanlah orang-orang yang sedang melakukan program perawatan, melakukan riset dan sebagainya untuk mengalahkan corona ini secara jasmania. Tapi ada dimensi kedua, yaitu peperangan rohani. Dan ini bukan di tangan para ahli, bukan di tangan para dokter. Dimensi rohani, peperangan rohani melawan corona itu adalah tugas kita, saudara-saudara, orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita harus tahu bahwa COVID-19 bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan COVID-19. Tuhan tidak memberikan COVID-19. COVID-19 berasal dari iblis. COVID-19 dalam bentuk virus, atau COVID-19 adalah virus rohani. Semuanya berasal dari iblis untuk menginfeksi manusia, menginfeksi virus rohani, menginfeksi roh manusia, merusak pikiran manusia sehingga dikuasai pikiran-pikiran yang buruk. Saudara-saudara, karena itu, karena datang dari iblis, karena iblis dalamnya harus dilawan. Pendeta Niko bilang harus dihardik. Ya, kalau ini berasal dari Tuhan, kita tidak bisa menghardik. Karena kalau kita datang dari Tuhan, kita menghardik, berarti kita menghardik Tuhan. Tapi ini kalau datang dari iblis, memang kita menghardik iblis, itu wajar. Itu wajar sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, memang sulit dipahami mungkin kalau iblis bisa mendatangkan penyakit kepada orang beriman. Pendeta-pendeta sakit, orang-orang Kristen sakit. Sulit dipahami. Tapi Alkitab memang menuliskan bahwa iblis mendatangkan sakit kepada orang-orang yang paling kudus sekalipun. Iblis mendatangkan penyakit kepada orang yang paling kudus sekalipun. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, di situ Paulus berkata, utusan iblis menggocoh aku dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Menggocoh Paulus dengan penyakit yang tidak tersembunyikan. Ada satu duri dalam dagingku, utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, berdoa, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku, supaya dia disembuhkan. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ternyata Paulus sakit karena iblis, sebab Tuhan mengizinkan iblis menggocoh Paulus. Tapi dengan satu tujuan. Iblis menggocoh Paulus dengan tujuan agar Paulus jatuh, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan iblis menggocoh Paulus dengan satu tujuan. Supaya Paulus itu seorang yang sangat berbakat, seorang yang sangat hebat, supaya Paulus tidak meninggikan diri. Lalu, supaya Paulus menikmati kasih karunia Tuhan sepenuhnya. Tuhan mengizinkan iblis menggocoh Paulus untuk tujuan yang besar dan berkat besar bagi Paulus. Melalui sakit yang dideritanya,
Paulus justru mengalami kasih karunia dan kekuatan Tuhan. Inilah orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yang kedua, contoh lain adalah iblis yang mendatangkan sakit yang parah pada Ayub. Iblis berkata kepada Tuhan begini, "Ya, Ayub sih setia kepadamu Tuhan. Karena Tuhan memberkati dia kaya, Tuhan melindungi dia dan seterusnya. Coba dia sakit, coba dia bangkrut. Apa dia masih hormat kepada Tuhan?" Lalu iblis mencobai Ayub dengan satu tujuan, membuat Ayub murtad dan gugur dari imannya. Ayub bangkrut, Ayub sakit, juga tidak tersembuhkan. Ya, tapi Tuhan memang mengizinkan iblis mencobai Ayub untuk kebaikan Ayub sendiri. Kenapa? Ayub memang takut akan Tuhan, tapi pengenalannya akan Tuhan terbatas menurut kata orang. Dan dalam penderitaannya, Ayub justru menemukan pribadi Tuhan. Sehingga di akhir kisah Ayub berkata, "Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Karena itu aku mencabut semua perkataanku, lalu aku duduk di dalam debu bertobat." Saudara, Ayub menjadi lebih dari pemenang. Sebab dia mengalahkan dirinya sendiri dengan cara berserah kepada Tuhan. Pada waktu Ayub bilang, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Maka Ayub berserah kepada Tuhan. Dan Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Ayub bertobat. Kemudian secara jasmania. Kemudian setelah itu, baru Ayub secara jasmania mengalahkan penyakit, kebangkrutan, dan kehancuran keluarganya. Semuanya dipulihkan, menjadi lebih dari pemenang. Jadi untuk mengalahkan COVID-19 dan menjadi lebih baik setelahnya, kalahkan iblis yang melalui pandemi dan semua krisis ikutannya bertujuan menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari kasih Kristus, dan berusaha membinasakan kita. Saudara, kemenangan itu milik kita. Dia pasti akan berakhir, tidak akan terus-menerus ada. Tetapi orang yang berada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dia keluar sebagai pemenang dan menjadi orang yang lebih baik. Dan saya harap kita semuanya, jemaat Tuhan ini, menjadi lebih baik setelah melewati krisis ini. Saudara-saudara, ingat firman ini. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Lalu dengan kekuatan siapa? Kekuatan Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, mari berjuang. Mari melawan situasi yang jahat ini. Mari melawan penyakit yang ada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi lebih daripada pemenang. Itu sebabnya mari kita dengan sukacita, kita berkata dengan iman, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang dalam kemenangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang dalam Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Saudara, mari kita akhiri dengan doa. Jadilah pemenang oleh Yesus Kristus yang mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kami oleh Engkau yang mengasihi kami. Tolonglah kami, supaya kami menyadari akan hal ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam segala keadaan kami tidak memisahkan diri, tidak meninggalkan Engkau Tuhan, tapi tetap tinggal di dalam kasih-Mu itu. Tuhan, tolonglah. Tidak banyak harapan yang dunia bisa berikan kepada kami dalam menghadapi situasi yang buruk sekarang ini. Pemerintah kami sedang berjuang mengatasinya dengan sumber daya yang terbatas. Tapi pemerintah kami sedang berjuang mengatasinya. Dan kami mendukungnya dengan mentaatinya. Kami mendukungnya dengan berdoa. Ingatkan kami Tuhan untuk mendukung perjuangan yang dilakukan pemerintah kami untuk mengatasi masalah kesuraman, masalah krisis ekonomi, penyakit yang sedang menghantui seluruh dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam hidup ini, kami tidak menularkan virus-virus corona rohani, negatif, kejahatan, kebusukan di dalam pikiran. Karena kami dicuci bersih oleh Engkau ya Tuhan, yang sudah mati, yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Dicuci bersih oleh Engkau, dan Engkau berpihak kepada kami. Tolong ya Tuhan, ingatkan kami senantiasa, pada waktu berita-berita buruk masuk, pada waktu berita-berita negatif masuk, ingatkan kami untuk menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, kemenangan adalah milik kami. Corona ini bukan daripadamu, iblislah yang memberikannya, terlebih virus corona rohani, karena ingin membinasakan kami. Tapi kami mau menang di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami menang di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan membawa kemenangan-Mu ini ke dalam dunia yang tidak berpengharapan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita berdiri bersama-sama dan terima berkat Tuhan. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih Tuhan Yesus Kristus melingkupi kehidupan saudara, serta persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, kami berdoa kiranya firman Tuhan yang saudara sudah dengar boleh memberkati saudara dan memberi kekuatan yang baru bagi kita sekalian. Sebentar saya akan menyampaikan warta jemaat. Kita akan kembali dalam ibadah live streaming ini minggu tanggal 3 Mei. Dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Pada pukul 8 kita akan mulai ibadah kita. Untuk roti dan anggur akan dibagikan, atau saudara yang bisa mengambil sendiri, saudara bisa ambil ke kantor sekretariat. Bagi saudara-saudara yang mau memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, bisa ditransfer ya di nomor rekening di bawah ini ya. Saudara bisa transfer,
atau saudara bisa memasukkan ke kotak persembahan yang ada di kantor sekretariat. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.